Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Edewi Nirwana, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, prodi Hukum. Saya di sini akan memaparkan tentang hukum kebendaan. Hukum benda adalah seperangkat ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum langsung antar orang, badan hukum, dan benda atau objek hak milik yang menimbulkan hak. Hak kebendaan memberikan kekuasaan langsung kepada orang yang menguasai dan memiliki suatu benda tanpa memandang di mana benda itu berada. Dengan kata lain, objek atau objek hukum adalah kumpulan aturan yang mengatur atau berkaitan dengan suatu objek. Menurut Sudirman Kartohadiprodjo, pengertian hukum benda adalah semua kaidah hukum yang mengatur apa yang diartikan dengan benda dan mengatur hak-hak atas benda. Lebih lanjut, Sri Sudewi Masjum Sofyan menerangkan bahwa sistem pengaturan dalam hukum benda adalah bersifat tertutup. Hal ini berarti hak-hak kebendaan baru tidak dapat dilakukan selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Sri Sudewi MS kemudian memaparkan bahwa benda dapat dibedakan atas 6 jenis, yaitu 1. Barang yang berwujud dan barang yang tidak berwujud, sebagaimana pasal 503 KUH Perdata. Barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak, pasal 504 KUH Perdata. Selanjutnya, barang yang dapat dipakai habis dan barang yang tidak dapat dipakai habis, sebagaimana pasal 505 KUH Perdata. Barang yang sudah ada dan barang yang masih ada, pasal 1334 KUH Perdata. Barang dalam perdagangan dan barang di luar perdagangan, pasal 537, 1444, 1445 KUH Perdata. Barang yang dapat dibagi dan barang yang tidak dapat dibagi, pasal 1296 KUH Perdata. 7. Benda terdaftar dan benda tidak terdaftar, Undang-Undang Hak Tanggungan Fidusia. Benda atas nama dan tidak atas nama, pasal 613 KUH Perdata, Undang-Undang PA dan PP 24 tahun 1997. Terkait adanya perbedaan klasifikasi atau penggolongan benda sebagaimana diterangkan menurut Sri Sudewi MS, yang terpenting dari pembeda itu adalah penggolongan atas benda bergerak dan tidak bergerak, pembeda atas benda terdaftar dan tidak terdaftar. Adapun yang dimaknai sebagai benda terdaftar adalah benda yang dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, misalnya rumah, tanah, mobil, dan lain-lain. Kemudian untuk benda tidak terdaftar atau tidak atas nama pemiliknya didasarkan pada siapa yang menguasai pemiliknya, misalnya perhiasan, hewan ternak, dan lain-lain. Sri Sudewi MS kemudian melanjutkan bahwa terkait hukum benda ada 10 asas-asas umum yang mengaturnya. Adapun 10 asas hukum benda menurut Sri Sudewi adalah sebagai berikut. 1. Merupakan hukum memaksa. Suatu benda hanya dapat diadakan hak kebendaannya sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. 2. Dapat dipindahkan. Semua hak kebendaan dapat dipindah tangankan kecuali hak pakai dan hak mendiami. 3. Asas individualitas. Objek dari hak kebendaan adalah suatu barang yang dapat ditentukan. Dengan kata lain, orang tidak dapat mempunyai hak kebendaan selain barang yang ditentukan, baik jenis maupun jumlahnya. 4. Asas totalitas. Hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan daripada objeknya. Dengan kata lain, yang memiliki hak kebendaan berarti memiliki hak kebendaan atas keseluruhan barang dan atas bagian-bagiannya. Lalu jika benda itu dilebur dalam benda lain, hak kebendaan atas benda yang pertama menjadi lenyap, namun ada beberapa konsekuensi lain sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, misalnya milik bersama atas barang baru, pasal 607 KUH Perdata. Leburnya benda itu dalam benda lain, pasal 602, 606, dan 608 KUH Perdata. Dan ada hubungan hukum antara kedua pemilik yang bersangkutan. Bisa dilihat pasal 714, 725, dan 1567 KUH Perdata. Selanjutnya, nomor 5, asal tidak dapat dipisahkan. Pemilik tidak dapat memindahtangankan sebagian hak kebendaan yang ada padanya.
6. Asas prioritate. Semua hak kebendaan memberikan kewenangan yang sejenis dengan kewenangan dari eigendom sekalipun luasnya berbeda. 7. Asas percampuran hak kebendaan terbatas wewenangnya hanya mungkin atas benda orang lain dan tidak mungkin atas hak miliknya sendiri. 8. Asas perlakuan yang berlainan terhadap benda bergerak dan benda tidak bergerak. 9. Asas publicative. Penyerahan benda yang tidak bergerak berlaku kewajiban untuk didaftarkan dalam pendaftaran umum, sedangkan untuk benda yang bergerak cukup diserahkan tanpa pendaftaran dalam pendaftaran umum. 10. Sifat perjanjian. Orang yang mengadakan hak kebendaan, misalnya hak memungut hasil, gadi, hipotek, dan lain-lain, sama halnya sedang mengadakan perjanjian. Dalam arti ini, perjanjian yang diadakan adalah perjanjian untuk mengadakan hak kebendaan. Adanya sistem hak milik yang tertutup, seseorang artinya tidak dapat mempunyai hak substantif selain yang diatur oleh buku 2 Burgerlich Wetboek atau BW, undang-undang lain atau hukum adat. Oleh karena itu, orang hanya memiliki hak substansif sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Artinya jumlah hak substansif terbatas pada yang diberikan oleh undang-undang atau setidaknya kasus hukum. Berbeda dengan perjanjian hukum, ada sistem keterlibatan terbuka, artinya seseorang dapat mengadakan hak-hak pribadi selain yang dibatasi oleh undang-undang. Dalam sistem terbuka ini, setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian dan kesepakatan yang dapat atau tidak dapat mengarah pada hubungan hukum, baik yang diatur dengan undang-undang maupun tidak. Artinya, jika jumlah hak perseorangan tidak terbatas pada jumlah oleh undang-undang, dan sepanjang tidak melanggar undang-undang, sewenang-wenang mencabut ketentuan hukum material yang diatur secara hukum, melainkan hanya persetujuan bersama. Ini berarti bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai objek dan karena itu memiliki hak substansif atas dirinya sendiri, tidak dapat digugat, dihilangkan atau secara sukarela melebihi apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau atas kehendak orang tertentu. Anda tidak dapat membuat objek baru dengan cepat. Dengan demikian, hak substansif tidak dapat ditambahkan, diubah, dihapus, atau diubah secara sukarela oleh individu. Ketentuan yang berkaitan dengan barang dan hak substansif yang melekat pada barang adalah pasti dan karenanya tidak dapat dilanggar. Di sisi lain, keterbukaan hukum kontrak berarti bahwa individu dapat menggunakan haknya berdasarkan konsensualisme dan kebebasan kontraktual, meskipun hak yang diciptakannya belum diatur oleh undang-undang. Karena hak individu bersifat relatif, setiap orang dapat mengatur pemenuhannya secara berbeda dari yang diatur oleh undang-undang. Hal ini berbeda dengan sistem hukum kontrak terbuka yang berlaku dan bagi individu kecuali individu mengatur hukum kontrak berdasarkan kasus per kasus. Hak milik dalam hukum perdata internasional. Pertama, pengakuan hak milik. Hukum perdata internasional mengakui hak milik sebagai kebendaan yang paling kuat dan absolut. Prinsip nasionalitas. Kepemilikan benda diatur berdasarkan hukum negara tempat benda tersebut berada. Perlindungan hak milik. Hukum perdata internasional melindungi hak milik dari tindakan sewenang-wenang atau perampasan oleh negara. Selanjutnya, peralihan hak milik lintas batas negara, yaitu 1. Warisan internasional. Pengaturan mengenai peralihan hak milik atas benda tak bergerak melalui warisan didasarkan pada domisili pewaris. 2. Hibah internasional. Pengaturan mengenai peralihan hak milik atas benda bergerak melalui hibah didasarkan pada domisili hibah. 3. Jual beli lintas batas. Jual beli benda tak bergerak yang melibatkan pihak asing didasarkan pada Lex Raceitae. 4. Perkawinan campuran. Perkawinan campur dapat mempengaruhi kepemilikan harta benda suami atau istri yang berbeda kewarganegaraan. Dalam perkawinan antar WNI dan WNA dengan pencampuran harta, sangat mungkin menghasilkan harta bersama yang berlokasi di luar Indonesia. Jika demikian, hukum yang berlaku tak cuma hukum Indonesia saja, melainkan pula hukum negara di mana tempat harta bersama itu berada. Bila di Indonesia pasal 21 Undang-Undang Pokok Agraria membatasi WNA untuk memiliki tanah dengan hak milik, bagaimana dengan harta bersama yang berbentuk tanah di luar negeri?
bisakah dimiliki oleh pasangan WNI kendati tak masuk daftar Prolegnas Prioritas 2023. Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional masih tengah dirumuskan dan disempurnakan draftnya. Sebelum rancangan Undang-Undang HPI berlaku hingga Indonesia masih menggunakan 3 pasal 5 warisan Belanda dalam mengatur perihal hukum perdata internasional. Ketiga pasal itu yakni 16, 17, dan 18. Harta bersama dalam bentuk benda tidak bergerak seperti tanah misalnya berlaku asas leg reisitae, yaitu hukum yang berlaku atas suatu benda berdasarkan tempat di mana benda tersebut berada. Hukum benda adalah segala objek yang dapat dihaki oleh subjek hukum, yakni orang atau badan hukum. Dalam sistem hukum perdata barat, pengertian benda sebagai objek hukum tidak hanya meliputi benda yang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera, tetapi juga benda yang tidak berwujud, yakni hak-hak atas benda yang berwujud. Sebagai bagian dari KUH Perdata, pengaturan tentang harta benda dan hak milik termasuk dalam ruang lingkup buku 2 KUH Perdata. Menurut pasal 499 KUH Perdata, yang dimaksud dengan zak adalah segala sesuatu yang dapat menjadi subjek hak milik. Subjek hak milik dapat berupa barang atau dapat berupa hak cipta, paten, dan hak lainnya. Namun pengertian benda yang dimaksud oleh KUH Perdata adalah benda berwujud seperti kendaraan bermotor, tanah, dan lain-lain. Sedangkan benda tak berwujud seperti hak cipta, paten, tidak diatur oleh KUH Perdata, melainkan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Perlindungan hak atas kekayaan intelektual. Pengertian hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan oleh setiap orang. Menurut Profesor Pan Aveldron, hak-hak kebendaan adalah hak-hak harta benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda. Kekuasaan langsung berarti bahwa terdapat suatu hubungan yang berlangsung antara orang-orang yang berhak dan benda tersebut. Menurut KUH Perdata, buku kedua tentang kebendaan, pasal 499 kebendaan adalah setiap barang dan hak-hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Lebih lanjut, Sri Sudewi menyatakan hak kebendaan ialah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Jenis-jenis kebendaan. Pertama, benda bergerak. Benda yang dapat berpindah tempat atau dipindahkan seperti kendaraan, perhiasan, dan perabotan. Selanjutnya, benda tidak bergerak. Benda yang tidak dapat dipindahkan seperti tanah, bangunan, dan segala sesuatu yang melekat padanya. Hak benda, hak yang memberikan kekuasaan langsung atau atas suatu benda seperti hak milik, hak bangunan, dan hak pakai. Hak kebendaan merupakan suatu hak mutlak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan setiap orang dan mempunyai sifat melekat. Hak kebendaan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hak menikmati seperti hak milik, hak memungut, hak pakai, dan hak mendiami. Yang kedua, hak memberi jaminan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Macam-macam hak kebendaan yang pertama adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda, gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan sistem resi gudang. Macam-macam hak kebendaan yang pertama adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan, yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh. Hak kebendaan yang memberikan kenikmatan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas bendanya sendiri, seperti hak milik atas tanah. Hak kebendaan yang memberikan hak tersebut yang merupakan bukan tanah, benda bergerak yang bukan tanah. Kedua, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan atas milik orang lain, misalnya hak guna usaha, hak guna bangunan, hak sewa, hak memungut hasil, dan hak pengelolaan atas tanah. Selanjutnya, hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan. Pasal 1131 KUH Perdata mengatur bahwa jaminan adalah meliputi seluruh kekayaan debitur yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari. Dengan demikian, tanpa perlu diperjanjikan secara khusus, benda tersebut menjadi jaminan bagi seluruh utang debitur. Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa
barang-barang yang menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur, maka hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing, kecuali bila di antara para kreditur ada alasan-alasan sah untuk didahulukan. Dengan demikian, dimungkinkan untuk membebankan jaminan berdasarkan kesepakatan. Jaminan dimaksud sebagai jaminan khusus, yakni jaminan yang timbul karena perjanjian. Pembagian jenis benda dalam KUH Perdata menjadi benda bergerak dan tidak bergerak turut mempengaruhi jaminan yang dapat dibebankan terhadap benda tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.